Nah ngeliat ekspresi itu, Pilih mikir, ini jangan Romo Johan marah nih sama aku. Kan gak biasanya dia diem kayak gini aja. Nah habis bilang kayak gitu, Romo Johan tiba-tiba ngomong pakai bahasa daerah setempat. Dia bilang gini. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tidak terasa kita sudah masuk di penghujung Oktober ya Wak ya. Itu artinya malam ini aku akan membawakan satu kisah horor jadul penutup dari rangkaian KHW Jadul edisi spesial Halloween. Itu berarti juga di minggu depan sudah kembali lagi ke jadwal seperti semula ya kan. Di hari Minggu akan selang-seling, kadang sejarah, histori, kriminal, KHW juga kayak gitu. Oke? 2 kali seminggu lah Nadia. Insya Allah nanti kalau ada momen-momen yang pas lagi kita akan 2 kali seminggu kan lagi itu KHW-nya. Oke? Jadi Wak, kisah malam ini itu terjadi di daerah Nusa Tenggara Timur pada tahun 1982, di mana pada masa itu teman dari pamannya Wawa mengalami berbagai kejadian mistis waktu dia tinggal di sebuah asrama pastoran Wak. Jadi semacam asrama yang dikelola oleh para pastor. Awalnya Wak, para siswa yang tinggal di asrama itu tidak merasakan kejanggalan apapun. Sampailah pada suatu hari salah satu teman pamannya Wawa ini diincar oleh makhluk penunggu di sekitar asrama. Sejak saat itu dia mulai ngerasa macam lagi diawasin sama sesuatu. Dia ketemu sama sosok jadi-jadian. Dia diteror dengan suara-suara aneh, sampailah puncaknya dia mengalami kejadian tragis yang disebabkan oleh si sosok itu. Penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Marcelina dari Nusa Tenggara Timur. Halo Marcelina. Nah, kisah ini tuh terjadi di tahun 1980-an dan dialami oleh teman pamannya Marcelina yang bernama Tante Pilih. Omnya Marcelina ini namanya Om Niko Wak. Dan tanpa mengurangi rasa hormat di sepanjang cerita ini aku akan langsung menyebut namanya aja nih Wak ya. Jadi Niko dan Pilih ini, Om Wawa dan teman omnya ini adalah teman satu SMP Wak, yang sama-sama tinggal di sebuah asrama pastoran di daerah NTT. FYI Wak, asrama pastoran ini biasanya ada yang dikhususkan untuk calon imam Katolik aja, dan ada juga yang memang dibuka untuk pelajaran umum yang ingin mendalami ilmu agama. Nah, asramanya Niko dan Pilih ini yang untuk pelajar umum Wak, di mana lingkungan asramanya terdiri atas sekolah Katolik, ada gereja utama, ada ruang doa, dan juga ada gedung asrama. Gedung asrama di sana Wak terdiri atas asrama putri dan juga asrama putra yang letaknya berdampingan. Asrama putri itu dijaga oleh Suster Korlin namanya, sedangkan asrama putra dijaga oleh Romo Johan. Pilih tinggal di asrama putri tentunya, tepatnya di salah satu kamar di lantai 2 bersama dengan Maria, Sinta, Rina, Elis, dan juga Yohana. Jadi satu kamar itu ada 6 orang. Karena di tahun itu fasilitas asrama belum secanggih sekarang Wak ya. Jadi setiap kamar itu cuma disediakan satu ranjang besar yang dipakai untuk tidur berenam. Dan biasanya Pilih ini akan tidurnya di tengah. Di kamar itu juga nggak ada meja kursi untuk belajar, dan juga penerangannya juga masih pakai lampu minyak lah kayak gitu. Nah, selain fasilitas kamarnya yang minim Wak, bangunan asrama ini juga masih dari kayu. Jadi suara-suara dari luar itu gampang kali tembus ke dalam. Dan kebetulan juga kamarnya Pilih ini dekat dengan tangga. Jadi kalau misalnya lagi ada yang jalan lewat tangga itu, suara langkah kaki yang injak tangga itu pasti kedengeran jelas dari kamarnya Pilih. Tapi karena sudah terbiasa, Pilih sama 5 kawan yang lain juga ya udah nggak ngerasa terganggu Wak. Bahkan Pilih udah ngerasa nyaman kali tinggal di rumah itu atau di kamar itu gitu. Nah, selama tinggal di asrama Wak, Pilih ini selalu mengikuti setiap kegiatan dengan baik. Setiap pagi dia akan ikut doa bersama dan langsung pergi sekolah. Nanti siangnya mereka belajar kelompok dan malamnya pun ikut doa bersama dulu sebelum akhirnya tidur. Gitu teruslah pokoknya setiap hari. Dan di sana ada satu kebiasaan Wak yang dilakukan sama anak-anak asrama, yaitu mandi bersama di sungai setiap pagi dan juga sore hari. Tapi antara cowok sama cewek ini beda jamnya Wak ya. Mereka mandi di sungai karena memang di asrama tuh nggak ada sumber air yang memadai Wak. Di sana susah kali ngebor atau ngegali sumur karena tanahnya masih berbatu dan keras. Nah, dan tentunya di tahun itu PDAM belum merata sampai ke pelosok desa. Jadi kalau mau mandi atau cuci-cuci harus nimba dari sungai dulu. Nah, jarak antara asrama dengan sungai ini Wak juga sekitar 500-an meter. Untuk sampai di sana, anak-anak asrama ini harus ngelewatin hutan dulu. Lewat hutan, lewat pinggir jurang kecil, dan satu jalan setapak yang kanan kirinya sudah ditumbuhi sama
pohon bambu. Nah, jalan yang dilewati ini cukup sepi dan juga cukup gelap, Wak. Jadi Suster Corlin dan juga Romo Johan atau pengurus asrama ini selalu ngelarang anak-anak itu mandi di sungai menjelang malam atau terlalu sore itu udah nggak boleh karena jalan menuju sana kan memang gelap dan sepi gitu ya kan. Selain karena penerangannya terbatas, Wak, Suster Corlin sama Romo Johan ini juga nggak mau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sama si anak-anak ini. Makanya memang harus ditaati kali lah peraturan itu. Nah, awalnya selama mandi di sungai itu Pilih sama kawan-kawannya ngerasa aman-aman saja. Meskipun area sekitar sungai itu bisa dibilang sepi dan juga bisa dibilang agak seram ya, Wak ya. Pilih itu nggak pernah ngalamin hal-hal yang aneh. Tapi seiring berjalannya waktu, Wak, entah kenapa Pilih itu tiba-tiba ngerasa kok macam ada yang nggak beres ya sama tempat yang biasanya dia lewati tiap kali mau ke sungai. Dan bermula dari firasat buruk itulah, Wak, Pilih ini mulai mendapatkan gangguan dari sosok penunggu yang ternyata udah ngincer dia dari lama. Gangguan apa? Kita masuk. Nah, jadi, Wak, pada suatu sore waktu pulang mandi dari sungai, tepatnya waktu ngelewatin jalan setapak di area pohon-pohon bambu itu, Pilih ini tiba-tiba ngerasa kok macam ada yang lagi ngeliatin aku dari jauh ya. Tapi waktu noleh tuh ke arah yang dia rasa ada orang ngeliat itu atau ke arah kanan kiri atau tengok ke belakang itu, dia nggak ngeliat ada orang lain, Wak, selainnya rombongannya. Pilih nanya lah ke kawan-kawannya, kan ngerasa ada yang ngikutin kita nggak sih gitu. Si Maria kawannya jawab, enggak, katanya. Kok aku ngerasa kayak ada yang ngamatin kita ya? Enggak, Pilih, itu cuma pikiran kamu aja. Ingat kata Romo, kalau lagi lewat jalan sepi lebih baik berdoa aja, nggak usah mikirin macam-macam. Tuhan pasti selalu lindungi kita, katanya. Nah, dengar itu Pilih malah makin was-was yang ada. Karena di saat yang sama, Wak, Pilih ini ngerasa sesuatu yang ngamatin tadi tuh kok kayaknya makin lama makin dekat gitu. Tapi di situ Pilih nggak cerita, Wak, ke kawan-kawannya. Dia cuma bilang, agak cepat yuk jalannya, udah mau gelap ini. Nanti kita dimarahin kalau misalnya kita telat pulang, katanya. Teman-temannya pun setuju ya kan. Akhirnya mereka pun langsung mempercepat langkahnya dan akhirnya sampailah itu di asrama sebelum maghrib. Adalah kan akhirnya setelah sampai di asrama, Pilih jauh lebih tenang tuh. Dia udah nggak ngerasa diawasin lagi. Pilih pun beraktivitas kayak biasanya. Tapi besoknya waktu mau mandi ke sungai, Pilih ngerasa ada yang ngamatin dia lagi di sekitar pohon bambu tuh lah. Gak cuma di hari itu aja, Wak. Hari-hari berikutnya juga sama. Pilih ini ngerasa dia itu macam lagi diintai itu loh sama orang setiap kali dia lewat pohon bambu tuh, area pohon bambu itu. Dan hal ini terjadi selama berbulan-bulan. Nah, cuman di sini tuh Pilih ini milih untuk diam aja. Dia nggak mau cerita sama kawan-kawannya. Dia juga nggak cerita sama Suster Corlin, Wak. Soalnya dia nggak yakin mereka semua bakal percaya gitu loh. Hingga sampai di suatu hari, Pilih ngalamin satu kejadian yang jauh lebih aneh lagi, Wak. Dan tanpa disangka, bermula dari kejadian itulah gangguan yang dialami sama Pilih ini makin parah sampai bikin satu asrama tuh geger. Nah, jadi pada suatu sore nih, Wak ya, 5 kawan sekamarnya si Pilih ini, Maria, Sinta, Rina, Eli sama Yohana, berangkat mandi duluan ke sungai, Wak, bersama dengan kawan-kawan yang lain juga. Nah, waktu itu Pilih nggak berangkat karena si Pilih ini lagi ada urusan di asrama. Pilih bilang, udah kalian duluan aja nggak apa-apa, nanti aku nyusul, palingan jam 4 udah selesai kok gitu. Ya udah kami duluan ya, nanti nyusul loh, jangan sampai kesorean gitu. Oh siap, kata si Pilih. Dah, urusan Pilih waktu itu selesai sekitar jam 4, Wak. Dan dia pun langsung lah itu kan nyusul jalan sendirian ke sungai. Dan seperti biasa, Pilih ngerasa was-was lagi, Wak, waktu mau lewat area pohon bambu. Karena kan dia selalu ngerasa diawasi waktu lewat situ ya kan. Makin lagi dia sendirian. Nah, nggak lama pas dia mau masuk ke jalan setapak dekat pohon bambu itu, dari jauh Pilih ini udah ngelihat ada laki-laki tua lagi berdiri di ujung jalan, Wak. Si laki-laki itu pakai jubah warna putih dan posisinya lagi berdiri membelakangi si Pilih. Di situ Pilih ini ngerasa macam familiar sama si orang ini. Waktu diamati lebih detail, jubah putih itu mirip kali sama jubah putih yang biasanya dipakai sama Romo Johan. Dan kalau dilihat-lihat dari posturnya juga, Wak, posturnya atau tubuhnya ini juga mirip kali sama Romo Johan. Situ akhirnya Pilih mikir, Romo Johan ini pasti, ya kan? Jadi tanpa curiga sedikit pun, Pilih pun langsung menyapa lah si laki-laki ini waktu udah mulai agak dekat. Sore Romo, katanya. Nah, pas disapa, laki-laki itu noleh memang, Wak. Dan betulan memang itu Romo Johan. Pilih nanya lagi, oh Romo udah lama di sini gitu kan. Tapi bukannya dijawab, Wak. Romo Johan ini malah diem aja sambil dia ngamatin si Pilih dari atas sampai bawah, Wak. Dan tatapannya tuh tajam dan dia tuh nggak senyum sama sekali itu loh. Berbeda dari Romo Johan yang biasanya selalu memang ramah, murah senyum. Nah, ngeliat ekspresi itu, Pilih mikir,
ini jangan-jangan Romo Johan marah nih sama aku. Kan gak biasanya dia diem kayak gini aja. Akhirnya Pilih bilang, maaf ya Romo, saya kesorean ke sungainya soalnya tadi ada urusan di asrama. Jangan marah ya Romo ya gitu. Pilih pikir Romo ini marah karena dia terlalu sore pergi ke ke sungai. Nah habis bilang kayak gitu, Romo Johan tiba-tiba ngomong pakai bahasa daerah setempat. Dia bilang gini, katanya gitu, tunggu nanti malam. Dan suara Romo itu kedengaran lebih berat lagi daripada biasanya. Dan waktu ngomong itu melotot matanya si Romo tuh. Di situ Pilih mulai takut lah kan, apa nih? Sebenarnya Pilih nggak paham Wak, maksud omongan Romo Johan ini apa. Tunggu nanti malam apa? Ini kayaknya si Romo ini betulan marah nih sama aku. Apa nanti malam aku mau dihukum gara-gara telat mandi apa ya? Tapi Pilih nggak berani nanya lagi Wak. Selain karena gelagat Romo Johan ini juga udah aneh, perasaan Pilih juga udah mulai nggak enak di situ. Ya udah Romo duluan ya gitu. Pamit dia ke Romo Johan dan dia langsung pergi nyamperin kawan-kawannya yang ada di sungai. Pergi deh cepat dia berjalan. Nah begitu sampai di sungai, Pilih langsung cerita Wak ke kawan-kawannya. Dia bilang, tadi di jalan aku papasan loh sama Romo Johan. Kalian ketemu juga nggak sama beliau? Sinta nyaun, Romo Johan? Enggak, kami nggak papasan sama Romo Johan. Kamu ketemu Romo memang? Iya tadi di jalan dekat bambu. Oh mungkin Romo datang ke sana waktu kita udah nyampe sungai duluan, makanya kita nggak ketemu. Tapi yang aneh tuh Wak, suara Romo tuh beda loh, kayak lebih berat gitu daripada biasanya. Maria nyeletuk, jangan-jangan itu bukan Romo Johan lah Lih. Soalnya setauku hari ini di sore ini Romo Johan tuh lagi ada acara. Gak mungkin dia nungguin kita dekat sungai. Dengar itu merinding sih Pilih. Kalau betul Romo Johan ini lagi ada acara, terus yang ada di area pohon bambu tadi itu siapa? Apa jangan-jangan dia tuh sosok penunggu yang selama ini ngawasin aku kali ya? Satu gelagatnya aneh. Terus dibilang Romo Johan juga waktu sore itu lagi nggak ada di sana, lagi di acara ya kan? Tapi bisa jadi juga Romo Johan udah balik dari acaranya, makanya dia bisa datang ke sana buat nungguin anak-anak yang balik dari sungai nih. By the way dari area bambu mau ke sungai itu masih jauh nih Wak ya. Bukan habis pohon bambu langsung sungai gitu. Bisa jadi Romo Johan udah balik terus dia nunggu anak-anak di situ. Bisa jadi nih, bisa jadi udah pikir positif aja, mungkin Romo Johan habis udah balik acara dia ke sana gitu kan. Nah, Pilih nggak bahas itu lagi, lanjutlah mandi itu sama kawan-kawannya. Nah selesai mandi, Pilih dan yang lain pun bergegas pulang Wak. Pas lewat area pohon bambu itu, Romo Johan udah nggak ada di situ. Di situ perasaan Pilih makin gak enak. Ditambah waktu lewat jalan itu, Pilih lagi-lagi ngerasa tetap masih ada orang yang ngawasin dia. Bahkan kali ini gak cuma di sepanjang area pohon bambu aja Wak. Di sepanjang jalan menuju asrama, Pilih ini masih ngerasa macam diikutin tuh loh. Masih. Jadi udah sejak pulang dari sungai itu, Pilih lebih banyak diam di kamar. Raut wajahnya kelihatan udah gelisah kali Wak. Dia juga sering bolak-balik tuh ngeliat keluar jendela untuk mastiin ini ada orang di luar apa enggak. Gara-gara itu tadi Wak, dia tuh ngerasa macam ada orang ngeliatin dia, macam ada orang ngikutin dia. Nah ngeliat gelagat Pilih yang aneh ini, Maria kawan sekamarnya notice. Maria nanya, kamu nih kenapa? Hah? Kok dari tadi kamu mondar-mandir aja? Aku juga ngeliat kamu kayak gelisah gitu, nggak tenang. Kenapa, ada masalah? Kak ceritalah gitu kata Maria. Akhirnya di situ Pilih bilang, Mar, kayak Romo Johan yang kulihat di pohon bambu tuh hantu lah Mar, bukan Romo Johan. Karena kalau diingat-ingat lagi, Romo Johan tuh nggak pernah lo marah-marah sampai melotot lo matanya ngomong kayak gitu sama aku. Nah laki-laki yang ku tengok tadi ekspresinya kayak orang mau ngamuk marah sama aku, matanya juga merah loh. Terus dia bilang, jarang tong weh, tunggu nanti malam. Aku takut Mar kalau dia beneran datang ke asrama kita malam ini macam mana. Hah? Dia ngomong kayak gitu? Kok nggak cerita bagian ini tadi sama kita? Orang tadi kita lagi di sungai, takut lah aku makin panik semua orang di sana nanti. Yalah, aku bilang aja yaudah aku laporin ke Suster Corlin ya, kata si Maria. Maria ikutan panik Wak setelah denger yang gereng apa itu, gereng tongwe tadi itu loh. Iya Maria, tolong bilangin ke Suster Corlin ya Maria, aku nggak berani gitu. Nah pada saat itu juga Wak betul Maria lah itu yang datang ke kamarnya Suster Corlin. Maria cerita lah, Suster, tadi pas mau ke sungai Pilih papasan Suster sama sosok yang mirip sama Romo Johan. Setahu aku Romo Johan tuh kan lagi ada acara sore ini kan, tapi Pilih lihat orang yang sama, orang mirip Romo Johan tuh di jam-jam 4 itu. Terus si orang ini bilang, tunggu nanti malam. Gelagatnya udah gak betul, suaranya berat, matanya melotot sampai merah. Mana pernah Romo Johan kayak gitu? Kami takut Suster, nanti dia bakal datang ke asrama malam ini, kata si Maria. Dengar itu, Suster Corlin juga kaget, wajah berubah tegang juga, sama kayak Maria Wak. Suster Corlin juga tahu kalau sore tadi tuh Romo Johan ini lagi ada acara di luar. Pun waktu itu Romo Johan belum balik. Jadi kemungkinan besar yang papasan sama Pilih itu sosok yang menyerupai Romo Johan. Suster Corlin akhirnya bilang, udah, kamu sekarang tenang aja. Nanti Suster coba bantu sampaikan ke Romo Johan ya, biar beliau yang bisa ngusir ini gitu. Dan FYI Wak, Romo Johan ini memang sering juga bantuin nanganin kalau ada hal-hal mistis di sekitar asrama gitu.
Nanti suster bilang, tapi sayangnya sampai malam tiba, waktu Romo Johan udah balik juga ke asrama, Wak, suster Corlin yang lagi ngehandle banyak pekerjaan lupa nyampein kabar ini ke Romo Johan. Dan tanpa disadari, kelalaian kecil itu justru mengawali kejadian besar yang terjadi di asrama Pilih nih, Wak. Gegara lupa ngasih tahu Romo Johan lebih awal. Jadi di malamnya, ini masih di hari yang sama ya, di malam harinya setelah Maria ini lapor ke suster Corlin, Pilih susah tidur, Wak. Tiap kali dia mau merem, tiba-tiba dia nih kayak macam kepikiran lagi sama sosok yang mirip kali sama Romo Johan. Selalu kepikiran itu terus. Meski udah maksa tidur berkali-kali, Wak, Pilih ini tetap aja nggak bisa menjamin mata. Ditambah lagi makin malam katanya hawa udara di kamar itu juga terasa lebih pengap gitu loh dari biasanya. Jadinya sampai tengah malam Pilih ini masih bangun, masih terjaga. Sementara kawan-kawan yang lainnya udah pada tidur pula semuanya kan. Terus sekitar jam 12 malam nih, sayup-sayup Pilih dengar ada suara langkah kaki bersepatu dari lantai bawah, Wak. Dan suara itu makin lama makin dekat, macam lagi naik tangga di dekat ke samping kamar Pilih itu loh. Nah awalnya Pilih pikir itu Romo Johan karena suara sepatunya juga mirip macam yang dipakai sama Romo Johan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, nggak mungkin Romo Johan datang ke asrama perempuan, asrama putri tengah malam pula, kan nggak mungkin. Nah di situ Pilih mulai takut tuh kan, Wak. Dia udah mikir yang enggak nih. Itu jangan-jangan sosok tadi sore itu dia datang ke sini, udah malam nih, dia bilang apa tadi gereng tongwi, udah malam ini. Makin gak karu-karuan lagi pikiran si Pilih nih kan. Dia nggak berani tuh ngecek keluar kamar, tapi dia juga nggak enak hati bangunin kawan-kawannya. Jadi Pilih di situ cuma bisa ngeringkuk ketakutan aja di atas tempat tidur sambil baca-baca doa, Wak, biar suara langkah sepatu itu cepat hilang ya kan. Tapi makin keras berdoa, suara itu malah makin dekat lagi, Wak. Makin dekat, makin nol suara derit sepatu tuh lah. Sampai di satu titik suara langkahnya berhenti tepat di depan pintu kamarnya si Pilih. Dan gak lama kemudian pintu kamar Pilih ini diketok berkali-kali. Gitu suara kencang kali sampai bikin teman-teman si Pilih pun kebangun. Sama kayak Pilih, mereka semua juga takut nih. Apa tuh? Karena nggak biasanya ada orang ngetok pintu tengah malam kayak gitu. Sekalipun itu suster Corlin atau Romo Johan, nggak mungkin mereka kayak gitu. Mereka semua rangkulan, baca-baca doa sama-sama di atas kasur itu kan. Nah pas mereka semua udah lagi berdoa ini, Wak, suara ketukan itu tiba-tiba berhenti. Tapi nggak lama kemudian suara itu muncul lagi dengan tempo yang lebih lambat. Dan jumlah ketukannya cuma 4 kali. Gitu. Dan begitu ketukan terakhir itu berhenti, Wak, Pilih tiba-tiba aja menjerit kencang. Panas, tolong, badanku panas. Katanya panas, tiba-tiba di ketukan terakhir. Dia berontak gitu macam orang kesurupan, Wak. Nah Maria sama yang lain pun langsung ngurumin nih. Pilih kamu kenapa? Pilih kenapa? Dipegang badannya nggak panas. Mar panas, badanku macam kebakar, katanya. Pilih ngomong kayak gitu sambil nangis histeris, Wak. Sementara kawan-kawan yang lain juga, kenapa nih, bingung ya kan? Kenapa nih, kesurupan nggak jangan-jangan? Dan badannya si Pilih itu sampai ngegigil gitu loh, kegigil, keluar keringatnya, keluar. Maria dan yang lain pun berusaha nenangin si Pilih kan, tapi Pilih masih berontak di situ. Di situ Maria langsung keingat sama ceritanya Pilih soal sosok yang mirip sama Romo Johan itu yang katanya mau datang malam ini, akan tunggu nanti malam. Maria langsung mikir, ini jangan-jangan ulah sosok ini nih betulan datang dia. Jadi Maria pun minta tolong ke kawan-kawannya, tolong panggil suster Corlin. Tapi nggak ada kawan-kawan yang berani keluar kamar, Wak. Mereka takut kalau ada orang jahat atau ada hantu lah itu di depan pintu mereka kalau pintunya dibuka ya kan. Orang suaranya tok-toknya dari pintu. Nah karena nggak ada yang mau, Maria lah ini yang beranikan diri untuk keluar kamar. Kalau nggak kan kasihan kawan ya kan. Pelan-pelan dia buka lah pintu kamarnya sambil baca-baca doa. Dia buka pelan, waktu dibuka nggak ada kosong, nggak ada siapa-siapa di luar itu. Maria tengok ke kanan kiri, ke lorong itu juga nggak ada siapa-siapa. Di situ Maria juga sebenarnya udah deg-degan setengah mati, Wak. Tapi karena dengar Pilih ini teriak-teriak kepanasan, Maria pun langsung lari lah ke kamarnya suster Corlin yang ada di lantai 1. Di sana, Wak, Maria cerita apa yang terjadi. Suster, tolong suster, Pilih kayak orang kesurupan, badannya ngerasa panas semua, tapi kami pegang, pokoknya diceritain semua. Dengar itu suster Corlin langsung panik dan di situ dia baru ingat, astaga, Maria, suster lupa ngabarin ke Romo Johan soal apa yang kamu ceritakan tadi. Ini semua pasti ulah sosok itu tuh. Aduh, terus gimana nih suster? Saya takut Pilih kenapa-napa. Udah, sekarang kita ke Romo Johan ya. Sekarang. Akhirnya suster Corlin sama Maria pergi, Wak, itu ke asrama cowok. Mereka datang ke salah satu kamar anak laki-laki dan kebetulan ada yang masih bangun. Siapa? Niko nih omnya Wawa tuh lah. Suster Corlin cerita ke Niko kalau Pilih tuh dapat gangguan di kamarnya apa segala macam. Tolong Niko, panggil Romo Johan. Karena aturannya kayak gitu, Wak. Yang boleh datang ke kamarnya Romo Johan itu cuman anak laki-laki aja, nggak boleh. Suster Corlin pun nggak boleh masuk sana. Dah, akhirnya jadi malam itu setelah dipanggil Niko, Romo Johan, Niko, suster Corlin sama Maria pun datang lah ini sama-sama ke kamarnya Pilih ya kan. Waktu nyampe di sana, Romo Johan sempat memeriksa kondisi Pilih, Wak. Dia juga sempat bacain doa-doa sampai akhirnya Pilih mulai agak tenang.
ya kan. Habis itu Romo Johan bilang ke Niko, Niko, tolong kamu jaga kamar ini sampai pagi ya. Kamu jangan tidur. Kalau nanti ada apa-apa lagi, langsung panggil saya sama Suster Corlin gitu. Jadi malam itu Wak, Niko ini berjaga di dalam kamarnya si Pilih nih. Kawan-kawan yang lain juga ikutan berjaga Wak. Gak ada yang tidur malam itu. Sementara Romo Johan sama Suster Corlin balik lagi ke kamar mereka masing-masing. Nah waktu balik, belum ada 30 menit Romo Johan itu pergi Wak. Semua orang di kamarnya Pilih, termasuk si Niko ini, dengar ada suara langkah sepatu datang lagi. Derit itu, kan yang pertama cuma si Maria aja yang dengar, Maria pula Pilih aja. Nah di saat lagi berjaga itu, mereka dengar semua suara krek naik gitu. Krek. Makin lama suaranya makin dekat. Dan di situ Pilih panik, dia datang lagi. Gak lama Wak, pintu kamar itu diketok berkali-kali dari luar kan. Dan sama seperti sebelumnya gak ada satupun yang berani bukain itu pintu. Gitu kan. Tapi makin lama didiemin, suara ketokannya makin keras Wak. Akhirnya terpaksa lah Niko yang berani. Niko bangun, dibuka lah pintu itu kan. Dan pada saat pintu itu terbuka Wak, semua orang yang ada di sana bertujuh berarti sama si Niko ya. Kaget bukan main ketika mereka ngelihat ada Romo Johan. Romo Johan berdiri di depan pintu pakai jubah warna putih itu. Tapi dia diam aja, Wak. Dia nggak ngomong apa-apa. Romo Johan tegak di situ. Awalnya Niko pikir Romo Johan balik lagi gara-gara dengar suara tok-tok-tokan tadi itu kan. Atau mungkin juga pengen ngecek kondisi Pilih lagi. Tapi setelah diamati lebih detail, Romo Johan datang sendiri, nggak sama Suster Corlin. Harusnya dia harus datang sama Suster Corlin. Terus yang kedua, wajah Romo Johan ini pucat kali. Sepucat itu, pucat kali. Dan gak lama kemudian, mata Romo Johan ini berubah merah menyala macam api. Itu loh kata om aku. Di situ Niko, Maria dan yang lain langsung bukan Romo Johan. Semuanya lihat Wak. Ini sosok yang nyerupain Romo Johan nih. Sosok itu natap lurus ke arahnya si Pilih yang lagi terbaring di atas kasur itu. Dan waktu ditatap sama sosok Romo Johan ini Wak, Pilih tiba-tiba ngejerit kepanasan. Panas, kejang-kejang lagi dia Wak. Heboh lah satu kamar Pilih itu lagi kan. Ada yang berusaha nenangin Pilih. Ada juga yang pengen keluar tuh manggil Romo Johan juga sama Suster Corlin. Tapi mereka takut. Sosok tuh masih tegak di situ Wak. Masih tegak di situ. Akhirnya mereka baca doa sama-sama. Mereka gedein lagi suara doanya. Dan salah satu dari mereka langsung ngarahin kalung salib gitu loh ke arah si sosok itu. Dan gak lama hilang sosok itu. Hilang. Astagfirullahaladzim. Waktu sosok itu hilang, Pilih pingsan. Nah, karena takut Pilih kenapa-napa, Niko langsung berlari keluar manggil Romo Johan dan juga Suster Corlin. Romo, Suster, sosok yang mirip Romo datang. Kami semua lihat. Sekarang Pilih pingsan, Romo. Dengar itu, Romo Johan langsung ambil air suci, ambil Alkitab dan juga tali rosario. Wak. Mereka langsung bergegas larilah lagi balik ke kamarnya Pilih. Begitu sampai di sana, Romo Johan ngerasa hawa yang tidak biasa di kamar itu. Wak. Dia sempat juga berkeliling sebentar di dalam kamar sebelum akhirnya mendekati Pilih. Tapi pas Romo Johan ini mendekat ke kasur, Pilih tiba-tiba kebangun. Matanya melotot merah Wak, tubuhnya juga kejang-kejang lagi. Dan gak lama setelahnya Pilih menjerit histeris. Tapi suaranya suara cowok. Suara cowok, aduh merinding. Suara cowok. Romo udah tahu kalau ini kerasukan dia nih kan. Dia pun ngebentak lah si sosok itu. Siapa kamu? Hah? Kenapa kamu ngerasukin anak ini? Sosok di dalam tubuh Pilih itu ngejawab. Aku penunggu pohon bambu di dekat sungai. Rumahku dilewati setiap hari. Tapi tidak ada satupun dari kalian yang mengucap permisi. Dia harus mati. Cuma gara-gara itu. Ya, Romo Johan bilang, kenapa harus Pilih? Hah? Kenapa harus Pilih? Yang lewat di sana kan bukan cuma Pilih aja. Ada anak-anak asrama lain kan? Ada saya kan? Kenapa harus Pilih? Karena di antara kalian, dia yang paling lemah imannya. Jadi aku datang untuk menjemputnya. Itu, dengar itu orang-orang di dalam kamarnya panik semua lah, terutama Maria sama kawan-kawan kamarnya si Pilih ya kan. Ngejemput gitu ya. Tapi Romo Johan meminta mereka supaya tenang sambil terus megangin si Pilih. Nah gak lama Romo Johan mulai baca-baca doa sambil memercikan air suci ke tubuhnya Pilih Wak. Selama beberapa menit Romo Johan ini khusyuk bacain doa. Tapi sosok itu malah ketawa-ketawa, suaranya berat, suara cowok juga Wak. Dia bilang gak mempan, anak ini akan tetap mati katanya. Romo Johan gak nyerah, dia masih terus bacain doa. Sampai di satu titik Romo Johan pun ngelemparin rosario dan juga salib ke wajahnya Pilih. Begitu kena lemparan itu, sosok di dalam tubuh Pilih ini teriak dia sekencang-kencang. Panas, panas.
Sampai semua orang di sana tuh nutupin telinga saking nyaringnya suara itu, saking kerasnya suara itu. Gak cuman teriak aja, sosok ini juga bikin tubuhnya Pilih ini kejang-kejang lagi. Di situ Romo Johan masih terus bacain doa pengusir roh jahat ya kan. Terus dibacain, masih dipegangin juga si Pilih. Sampai akhirnya sosok itu pun berhasil dikeluarkan dari tubuh Pilih. Nah, waktu udah keluar, di saat sosok itu sudah hilang, Pilih pingsan lagi. Dan kali ini waktu diperiksa sama Suster Corlin, denyut nadi Pilih lemah, wajahnya pucat, tubuhnya dingin, dan hanya selang beberapa lama Pilih menghembuskan nafas terakhirnya. Meninggal Pilih, Wak. Meninggal setelah itu. Aduh, astagfirullah. Meninggal. Maria sama kawan-kawannya udah langsung nangis, kejer, histeris mereka di sana kan. Mereka nggak nyangka teman sekamarnya pergi begitu cepat dengan cara yang kayak gini pula ya kan. Oh, padahal tadi sore Pilih masih mandi sama mereka, sebelum tidur masih makan, masih ikut baca doa sama-sama. Tapi ternyata takdir berkata lain, meninggal Pilih. Mereka semua merasa terpukul kali Wak, karena kehilangan satu teman terbaik di asrama mereka ya kan. Setelah kejadian malam itu, jenazah Pilih pun dijemput sama keluarganya. Pihak keluarga juga sempat nanya-nanya soal kronologi kejadiannya ke Suster Corlin, pasti kan, ke Romo Johan juga ditanya. Dan begitu dengar ceritanya, mereka kan juga sampaikan apa adanya kan, Wak. Waktu udah diceritain semuanya, Ibu Pilih langsung menghela nafas sambil bilang apa? Ternyata kejadian yang menimpa kakaknya Pilih harus merenggut nyawanya Pilih juga. Itu katanya. Tapi di situ ibunya Pilih nggak ngejelasin detail maksud perkataannya itu, Wak. Pilih juga ngalamin hal yang sama kayak kakaknya. Apa itu? Gak dijelasin sama mama di situ. Gak etis juga Suster Corlin nanya ya kan. Emang kenapa Bu? Dia baru meninggal. Cuman yang jelas di situ ibunya sempat mengatakan hal itu saja. Tapi yang lebih banyak disampaikan ibunya adalah rasa kecewa sama pihak asrama yang gak bisa ngelindungin anak-anaknya tadi tuh selama tinggal di asrama. Saking kecewanya, orang tua Pilih dan juga beberapa orang tua lainnya menuntut asrama untuk dibubarkan karena takut terjadi hal-hal serupa lagi. Akhirnya betul, Wak. Beberapa waktu setelah kejadian itu, asrama pastoran ini benar-benar dirobohkan dan dibangun ulang menjadi gedung adorasi katanya, atau gedung khusus untuk tempat berdoa dan juga beribadah. Dan katanya sampai sekarang gedung adorasi itu masih ada, Wak, di NTT daerah tertentu. Gitu. Nah dari sini juga ada simpang siur yang bilang kayaknya Pilih ini dihukum tanda kutip itu bukan karena dia nggak cuma ngomong permisi itulah. Tapi ada sesuatu yang terjadi, entah mungkin turun-menurun apa kayak gimana, yang akhirnya berimbas Pilih ini harus dipilih menjadi korban berikutnya. Karena kan mama yang ngomong kayak gitu. Hal ini sama kayak yang terjadi sama kakaknya. Tapi itu spekulasi, wallahu alam. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor sekaligus kisah tragis yang menimpa Tante Pilih dan juga kawan-kawannya di asrama ini. Kisah yang tidak hanya membuat kita merinding semua ya, kan aku juga merinding sampai sekarang ya. Tapi juga menyisakan duka yang sangat mendalam bagi keluarga dan juga teman-teman Tante Pilih. Kisah ini sangat membekas sekali diingatannya Om Niko, pamannya Wawa, Wak, karena juga dia ada di situ waktu itu kan. Sampai tiap kali ibadah ke gereja atau ngelihat lagi bekas bangunan asrama pastoran itu, Wak, Om Niko ini pasti selalu keingat lagi sama kejadian kelam di tahun itu. Di saat dia ada di situ. Memang Wak ya, kita tuh nggak pernah tahu kapan atau dari mana gangguan itu bisa datang. Tapi ingat kata Romo Johan, iman dan doa bisa menjadi tameng paling kuat untuk menghadapi gangguan dari makhluk-makhluk tidak kasat mata. Semoga kita semua selalu dihindarkan dari segala gangguan dan juga musibah Wak ya. Dan pastikan juga kita selalu doakan bersama-sama semoga arwah Tante Pilih diterima di sisi terbaik Tuhan. Amin ya robbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu nih. Selesai sudah segmen KHW jadul kita. Semoga nanti kita bisa sambung di bulan-bulan berikutnya. Jadi ada KHW jadul part 2 kayak apa kayak gitu. Apa mungkin kita ulang lagi tuh KHW Nusantara, ha?
Kan KW Nusantara ada agak setahun apa 2 tahun yang lalu kali ya. Mau KHW Nusantara part 2 atau mungkin mau kita lanjutin KHW Gunung atau yang lainnya, boleh kalian tambahin aja di kolom komentar di bawah kira-kira segmen terbaru untuk KHW ini apa lagi yang bagus untuk aku naikkan bersama tim. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah gede dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, Wak, supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan lainnya dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.